Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'utsin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ma'asyiral ikhwah ra'ani wa ra'akumullah, kita melanjutkan pembahasan kita dari sesi kedua yang bertemakan menyingkap rahasia alam jin, yang mana pada sesi pertama kemarin alhamdulillah kita telah menjelaskan beberapa hal terkait dengan sejarah kelam yang ada di alam jin tersebut, yang akhirnya sampai mereka diperangi oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala dan dipojokkan ke ujung-ujung lautan dan kaki-kaki gunung. Kemudian kita pun telah membahas yang terkait dengan asal-usul dari penciptaan bangsa jin tersebut, yaitu ketika mereka diciptakan dari naris samum, api yang sangat panas, yang telah ditafsirkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa ardhah dengan salah satu bahagian dari 70 bagian api neraka Jahannam. Ikhwati fillah rahimakumullah, pada kesempatan pagi ini biidznillah taala kita akan melanjutkan yang terkait dengan mampunya bangsa jin tersebut merubah atau menjelma menjadi seorang hewan atau seekor hewan. Kemarin telah kita bahas bahwa telah disebutkan di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa ada dari kalangan bangsa jin yang sempat menjelma menjadi seorang tokoh musyrik ketika itu, yang alhamdulillah beliau telah masuk ke dalam Islam dan wafat dalam keadaan Islam dan terjamin sebagai ahlul jannah dari deretan penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula yang mengganggu Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau niatkan untuk diikat di tiang masjid agar terlihat oleh anak-anak kecil di kota Madinah agar bisa dijadikan sebagai bahan permainan. Maka dalam riwayat ini insyaallah taala akan kita bahas, akan memberikan pelajaran kepada kita bahwa mereka dari kalangan bangsa jin, alam jin itu bisa merubah diri mereka menjadi seekor hewan. Selain sifat-sifat dasar yang telah kita ketahui bahwa mereka adalah makhluk yang pendendam, sangat memiliki kezaliman. Jadi kalau ada yang mengganggu bangsa jin, mengganggu alam mereka, mereka akan berbuat zalim, mereka akan melakukan pembalasan yang lebih kejam dari apa yang telah dilakukan oleh manusia. Insyaallah taala akan kita bawakan di sesi yang ketiga, yaitu sesi yang terakhir biidznillah taala pada siang ini. Bangsa jin ikhwati fillah rahimakumullah bisa merubah dirinya menjadi seekor ular. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim alaihi rahmatullah di dalam sahihnya, disebutkan anna Aba Sa'ib dakhala ala Abi Sa'id al-Khudri fi baitihi. Pernah satu kali Abu Sa'ib mendatangi sahabat yang mulia Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu ardah di rumahnya. Qala fawajadtuhu yusalli. Maka kata Abu Sa'ib, aku mendapati bahwa Abu Sa'id al-Khudri sedang mengerjakan salat. Qala fajalastu antadiruhu hatta yaqdi salatahu. Maka aku pun duduk menunggu sampai Abu Sa'id al-Khudri selesai mengerjakan ibadah salatnya. Fasami'tu tahrikan fi arajin fi nahiyatil bait. Maka sementara aku sedang menunggu Abu Sa'id al-Khudri selesai dari mengerjakan salatnya, aku mendengar ada suara dari arah atap rumahnya Abu Sa'id al-Khudri
radhiyallahu taala anhu wa arda. Faltafattu fa idza hiya hayyatun. Maka ketika aku menoleh, aku melihat bahwa itu adalah seekor ular. Fa watabtu liaqtulaha. Maka aku pun mengambil alat untuk membunuhnya. Ingin mengambil alat untuk membunuh ular tersebut. Fa asyara ilayya an ajlis. Maka Abu Sa'id al-Khudri yang mengetahui akan hal tersebut, di pertengahan salatnya beliau memberikan isyarat kepadaku, kata Abu Sa'id, untuk aku duduk dan tidak melakukan apa yang aku ingin lakukan, yaitu membunuh ular tersebut. Fajalas. Maka karena tuan rumah telah memerintahkan aku untuk duduk, maka aku pun duduk. Falamman sarafa, maka ketika Abu Sa'id al-Khudri sudah selesai dari mengerjakan salatnya, asyara ila baitin fin dar. Kemudian beliau menyampaikan kepadaku dengan memberikan isyarat pada satu rumah. Faqal, kemudian beliau mengatakan, atara hadzal bait? Apakah engkau melihat rumah itu? Jadi ada di perkampungan Abu Sa'id al-Khudri, di kompleks beliau, ditunjuk satu rumah yang di sekitar situ, tetangga dari sahabat yang mulia Abu Sa'id al-Khudri. Wahai Abu Sa'id, apakah kamu lihat rumah itu? Maka Abu Sa'id mengatakan, na'am, iya, aku melihatnya wahai Abu Sa'id al-Khudri. Qal, kemudian beliau mengatakan, kana fihi fatan minna hadithu ahdin bi'aras. Dahulu di rumah itu, penghuni rumah itu adalah seorang pemuda yang dia baru saja menikah, arus, pengantin baru. Fa kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila al-Khandaq. Maka kami para sahabat ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menuju ke Khandaq. Khandaq ini satu tempat di saat ini di sekitar kota Madinah, bahkan di pusat kota Madinah. Yang mana pemuda yang pengantin baru tadi, kata Abu Sa'id al-Khudri, kana dzalikal fata yasta'dzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ansafin nahar wa raja'a ila ahlihi. Kita mengetahui bersama bagaimana perjuangan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau ikut menggali parit untuk mempersiapkan peperangan Khandaq. Maka ketika gotong royong tersebut, pekerjaan tersebut mempersiapkan Ghazwatul Khandaq, pemuda ini yang tadinya ikut meminta izin kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk pulang ke rumahnya di pertengahan siang, istirahat. Faraja'a ila ahlihi fasta'dzanahu yauman. Maka ketika dia kembali ke rumahnya, dia diberikan izin oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada hari itu. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seraya Nabi alaihi salatu wasallam berpesan kepada pemuda tadi, khudh alaika silahuka fa inni akhsha alaika Quraidah. Engkau pulang ke rumahmu, tapi jangan lupa engkau harus membawa senjata. Ketika itu senjata yang dibawa adalah panah, sebilah panah. Karena aku khawatir ketika di pertengahan jalan engkau bertemu dengan orang-orang Yahudi dari kalangan Bani Quraidah yang akan mencelakakan kamu. Jadi kamu bawa senjata untuk menjaga dirimu. Fa akhadha ar-rajulu silahahu tsumma raja. Kemudian dia mengikuti apa yang telah dinasihatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akhirnya dia mengambil senjata tersebut kemudian pulang ke keluarganya, ke istrinya. Fa idza imra'atuhu bainal babaini qa'imatun. Ketika dia pulang dan singkat cerita sampai ke rumahnya, ternyata dia kaget. Di hadapan rumahnya atau di depan rumahnya, di pintu masuknya, ada si istrinya sedang berdiri. Istrinya sedang berdiri. Maka kacaulah pikiran pemuda tersebut. Apa yang dilakukan istriku ini? Kenapa dia berada di luar rumah? Fa'ahwa ilaiha birrumhi liyat'anaha bihi. Karena saking emosinya, saking kacau pikirannya, dia ingin, na'udzubillahi min dzalik, mengarahkan tombak tersebut, panah tersebut kepada istrinya. Karena mungkin cemburu, ghirah. Disebutkan dalam riwayat ini, wa asabathu ghiratun. Dia sangat cemburu sekali. Kenapa tiba-tiba di luar rumah? Ini istriku. Tidak ada izin, wala pemberitahuan, dan yang seterusnya. Akhirnya istri tadi memberikan keterangannya. Faqalat lahu ikfif alaika rumhak. Tenang dulu. Tahan dulu senjatamu ini, panahmu ini. Wadkhul baita hatta tandur
malladzi akhrajani. Masuklah engkau ke dalam rumah kita dan lihatlah apa yang ada di dalam rumah tersebut. Coba lihat apa yang ada di dalam rumah sehingga hal tersebut mengeluarkan aku. Fadakhala, maka dengan emosi yang sangat tinggi, orang tersebut pun, pemuda tadi, yang pengantin baru tadi, masuk ke dalam rumah. Fa idza bihayyatin 'azimatin muntawiyah 'alal firash. Ternyata didapati di kamar tidurnya, di atas kasurnya, di atas ranjangnya ada ular yang sangat besar. Yang mana ular tersebut sampai memenuhi kasur yang ada pada rumah pemuda tersebut. Inilah yang menyebabkan istrinya tadi keluar rumah ketakutan. Fa ahwa ilaiha birrumhi fantadhamaha bihi. Sudah tanpa berpikir panjang lagi, maka senjata yang dia pegang, tombak atau panah tadi, langsung diarahkan kepada ular yang besar tadi. Tsumma kharaja farakazahu fid dar. Kemudian setelah tombak tersebut tertancap pada ular tadi, dikeluarkanlah ular ini karena nampaknya sudah tidak bergerak, sudah tidak berdaya. Mungkin bahagian tertentu yang ditombak dituju olehnya, karena memang bisa langsung mati. Akhirnya karena tidak bergerak lagi dibawa, diangkat untuk ke ruang tamu di pertengahan rumahnya. Dia bawa ke depan. Ternyata ketika dia membawa ular tersebut untuk mengeluarkannya, mengamankannya, fattarabat alaihi. Tiba-tiba bergerak ular tadi. Tiba-tiba ular tadi bergerak sampai melilit pemuda tersebut. Disebutkan dalam riwayat ini, fama yudra ayyuhuma kana asra' mautan al-hayyah amil fata. Ternyata sampai dililit, bahkan tombaknya tersebut dalam riwayat yang lain, At-Tirmidzi alaihi rahmatullah, disebutkan bahwa tombak tersebut juga menancap pada pemuda yang membunuh ular tadi. Maka dalam riwayat ini disebutkan nggak tahu siapa yang meninggal terlebih dahulu. Apakah ularnya mati terlebih dahulu ataukah pemuda tadi yang wafat terlebih dahulu. Qala, maka Abu Sa'id Al-Khudri melanjutkan kisahnya, faji'na ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fadzakarna dzalika lahu, maka kami pun mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengisahkan kisah tersebut kepada beliau. Wa qulna, dan beliau mengatakan, ud'ullaha, atau kami mengatakan, para sahabat mengatakan, ud'ullah yuhyihi lana, ya Allah, atau Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tolonglah doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar pemuda ini bisa dipanjangkan umurnya. Ini berupa harapan. Artinya mungkin baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa memberikan 1-2 mukjizatnya sehingga pemuda tadi bisa bangkit lagi, bisa hidup lagi. Itu yang diharapkan oleh sebahagian para sahabat. Sayang masih muda, pengantin baru, kemudian di antara sahabat Nabi yang semangat untuk membantu dakwahnya beliau, banyak manfaat yang ada pada pemuda tersebut. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, istaghfiru li sahibikum. Kalian harus beristighfar, minta ampunlah untuk sahabat kalian ini, saudara kalian ini. Sudah wafat, enggak bisa lagi. Nabi alaihi salatu wasallam bukan seorang yang bisa menghidupkan orang yang mati. Sudah diikhlaskan. Kemudian beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, inna bil madinati jinnan qad aslamu. Ketahuilah bahwa di kota Madinah ini, karena kejadian itu di kota Madinah, Khandaq juga di kota Madinah. Pemuda ini pun berasal dari Al-Madinah. Di kota Madinah ini, kata Nabi alaihi salatu wasallam, ada bangsa jin yang mereka baru saja masuk ke dalam Islam. Fa idza ra'aitum minhum syai'an fa'azimuhu 3 ayyam. Maka apabila kalian mendapati di rumah-rumah kalian ada apa yang dilihat oleh pemuda tadi, ular besar atau mungkin ular yang nampaknya akan mengganggu, fa'azinuhu 3 ayyam. Maka peringatkanlah untuk dia keluar selama 3 hari. Fa in badalakum ba'da dzalika faqtuluh. Kalau setelah 3 hari, setelah diperingatkan, setelah disuruh keluar, ternyata dia masih menampakkan dirinya di hari keempat, maka bunuhlah dia. Fa innama huwa syaitan. Karena sesungguhnya itu adalah syaitan, itu adalah jin yang menjelma menjadi seekor ular. Disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, makna dari ucapan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa'adzinuhu 3 ayyam. Maka peringatkanlah dia untuk keluar dari rumahmu selama 3 hari.
Kalau kita membayangkan mungkin mana 3 hari dia di dalam rumah, kita mau tidur di mana? Itulah pentingnya kita melihat kepada penjelasannya para ulama, bagaimana mereka menjelaskan riwayat-riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ini dhaif, kita ini lemah akalnya, pikirannya, enggak bisa pemahaman kita dijadikan sebagai landasan utama dalam beragama. Kembali kepada pemahaman mereka para a'immatus salaf. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, adinuhu wa a'limuhu wa anziruhu alla ya'uda lidzuhuri wa'tuhu muhlatan 3 ayyam. Maksudnya apa? Berikan dia peringatan. Keluarkan dia dari rumah, tapi jangan dibunuh. Keluarkan dia dari rumah, anziru, beri dia peringatan. Peringatannya dengan bahasa apa yang kita bisa. Bahasa Indonesia, silahkan bahasa Indonesia. Bahasa Arab, kalau bisa pun silahkan. Bahasa Bugis, daerah, dan yang seterusnya silahkan. Bahasa Palu mungkin. Peringatkan 3 hari, selama 3 hari menunggu. Anziruhu alla ya'uda lidzuhur. Peringatkan dia, jangan main-main. Jangan nampakkan dirimu lagi di rumah saya. Jangan nampakkan dirimu lagi di rumahku. Jadi orang yang pemberani di hadapan jin. Jin itu makhluk yang lemah. Kalau kita takut, kita sudah minder duluan, mundur duluan, dia akan berkuasa atas kita. Sentak dia, gertak kalau bahasa kita. Jangan lagi peringatkan. Jangan lagi engkau menampakkan dirimu. Di hari pertama, keluarkan. Mungkin ada tim SAR atau yang lainnya atau ikhwah, dikeluarkan. Tapi jangan sampai dibunuh. Wa'tuhu muhlatan 3 ayyam. Dan berikanlah muhlah, berikanlah jarak selama 3 hari. Hari pertama dikeluarkan baik-baik, diperingatkan. Hari kedua muncul lagi ternyata, keluarkan lagi baik-baik, peringatkan. Hari ketiga muncul lagi, keluarkan baik-baik, peringatkan. Kalau dia jin, kalau dia syaitan, maka hari keempat dia tidak akan kembali lagi. Tapi kalau hari keempat masih ternyata kembali, maka bunuh, tidak ada masalah, aman. Karena itu bukan syaitan yang menjelma. Tapi kalau sampai syaitan yang menjelma, akibatnya nanti seperti apa yang telah dirasakan dan dialami oleh pemuda pengantin baru tersebut yang ada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati billahi ra'akumullah. Maka dari riwayat ini yang bisa kita ambil pelajaran adalah seorang jin, bangsa jin itu bisa menjelma, bisa merubah dirinya menjadi seekor ular. Adapun terkait dengan hukum, apakah boleh membunuh ular ataukah tidak, disebutkan oleh para ulama kita terbagi hukumnya menjadi 2. Ada ular-ular yang di dalam rumah. Ini yang telah disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, berikan dia peringatan selama 3 hari. Tapi kalau ular-ular di luar rumah, tanpa harus ada pemberian peringatan. Ular-ular yang berada di luar rumah, di hutan, atau dimanapun yang kita dapati di luar rumah, khususnya lebih lagi di luar kamar. Itu disebutkan di dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uqtulul hayya wa dha'at-tufyataini wal abtar fa innahuma yaltamisanil basar wa yusqitanil habl." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bunuhlah ular yang berbisa. Ular-ular yang berbisa yang mengganggu di luar rumah, bunuhlah ular yang berbisa dan yang pendek. Dia tidak panjang tapi pendek. Sesungguhnya 2 jenis ular tersebut, yang berbisa dan ular yang pendek tadi, dapat menghilangkan penglihatan mata dan bisa menggugurkan kandungan seorang wanita. Jadi kalau sekali lagi ular tersebut berada di luar rumah, di tempat-tempat yang memang semak belukar atau yang semisal itu, maka jangan ragu untuk langsung membunuhnya dan tanpa perlu memberikan peringatan. Demikian pula hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu arda, yang mana Nabi alaihi salatu wassalam amara muhriman biqatli hayyatin bimina. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu arda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim alaihi rahmatullah, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan kami untuk membunuh ular di Mina walaupun kami dalam keadaan muhrim, dalam keadaan ihram. Padahal orang yang ihram itu sebenarnya tidak boleh untuk memburu dan yang seterusnya. Tapi kalau membunuh seekor ular yang berada di kota Mina, Mina itu tempatnya mabit jemaah haji, bukan rumah Mina. Seperti Padang Arafah, seperti Muzdalifah, Mina juga tempat tanah lapang seperti itu. Kalau ada ular di situ maka bunuhlah walaupun kalian dalam keadaan muhrim. Tapi kalau di dalam rumah
telah datang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu ardah, kata beliau alaihi salatu wassalam, inna li hadhil buyut awamir. Sesungguhnya di rumah-rumah ini ada ular-ular. Akan ada ular-ular di rumah-rumah kalian. Fa idza ra'aitum syai'an minha faharriju 'alaiha thalathan. Apabila kalian melihat satu ekor ular yang ada di dalam rumah-rumah kalian, maka berikanlah peringatan kepadanya sebanyak 3 kali. Berilah peringatan untuknya sebanyak 3 kali. Gertak dia sebanyak 3 kali. Ini juga diambil hukumnya oleh sebagian para ulama kita, bahwa untuk kita mengeluarkan ular tersebut, kalau seandainya dia jin yang menjelma, syaitan yang menjelma, ketika kita memperingatkan dia, keluar kamu. Sentak, gertak dia. Seperti nanti kita akan kisahkan bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menggertak seorang jin yang masuk ke dalam tubuh seorang manusia. Bisa memsus orang-orang yang kesurupan. Insyaallah datang pembahasan. Ukhruj ya aduwallah. Disentak oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Keluar engkau wahai musuh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan pula nanti insyaallah taala, semoga Allah mudahkan, kisah Syekhul Islam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah ketika meruqyah seseorang. Terjadilah sempat diskusi. Keluar engkau wahai musuh Allah. Aku tidak mau keluar. Keluar. Nanti insyaallah ta'ala akan kita bawakan. Maka kencangkan suara, lantangkan suara. Jadilah orang-orang yang pemberani. Karena memang kita ini bangsa manusia yang jauh lebih utama daripada mereka, bangsa jin. Kenapa? Disebutkan banyak alasannya oleh Syekhuna Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah wa ra'ah ketika beliau membahas tafsir ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi inti dari apa yang beliau sampaikan itu hakikatnya di alam semesta ini ada 3 makhluk. Ada dari kalangan manusia, ada dari kalangan jin, dan ada dari kalangan malaikat. Yang memang mereka telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dari 3 makhluk ini yang paling mulia adalah al-ins, manusia. Dari segala macam sisinya. Di antaranya nyata bahwa Rasul dan Nabi dari dulu sampai sekarang, sampai Nabi Muhammad SAW, semua dari kalangan ins. Tidak ada yang dari kalangan malaikat, apalagi dari kalangan bangsa jin. Jadi tampakkan dulu keberanian. Sentak dulu, gertak dia, keluar kamu. Jangan ganggu saya, jangan ganggu keluarga saya. Demikian. Itu yang telah disebutkan oleh Rasul SAW. Besoknya datang, sentak lagi. Besoknya datang, sentak. Kasih waktu 3 hari. Kalau hari ketiga dia sudah tidak datang, maka itu adalah syaitan, itu adalah jin. Fa in dhahaba, kalau sudah kalian beri peringatan sebanyak 3 kali, kata beliau alaihi salatu wassalam, dia akan pergi. Wa illa faqtuluh. Kalau memang ternyata 3 hari tersebut masih ada di hari keempatnya, fa innahu kafir, bunuhlah dia karena itu adalah jin kafir. Jadi jin itu memang memiliki hukum sama seperti manusia. Manusia ada yang beriman, manusia ada yang kafir, sama. Keadaan jin seperti itu. Tapi di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menta'yin, memberikan hukumnya bahwa seorang jin tadi apabila sudah diperintahkan keluar masih terus kembali, dia adalah jin yang kafir, maka kalaupun kamu membunuhnya silahkan kamu bunuh, tidak ada masalah. Ikhwati fillahi ra'akumullah. Demikian pula selain menjelma menjadi seekor ular, dari kalangan mereka bangsa jin pun bisa menjelmakan diri menjadi seekor anjing. Lebih tepatnya disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah, seekor anjing hitam, kucing hitam. Kenapa? Jin suka dengan hal-hal yang gelap. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah, wal jinnu tatasawwar bi suratil kalbil aswad. Jin itu terkadang bisa menjelmakan dirinya menjadi seekor anjing hitam. Wa kadzalika bi suratil qittil aswad. Terkadang juga bisa menjelmakan dirinya, merubah dirinya menjadi seekor kucing hitam. Anjing hitam, kucing hitam. Kenapa? Kata beliau alaihi rahmatullah, li'anna as-sawada ajma'a lil quwa asy-syaitaniyah. Karena warna hitam itu mengumpulkan kekuatan syaitan yang lebih banyak min ghairihi, dibandingkan dengan warna-warna yang lain. Wa fihi quwwatul hararah, dan warna hitam itu pun menyerap sangat banyak unsur panas. Karena memang
para nisa salafiyat ini perjuangan ketika mereka memakai hijab yang serba hitam. Itu ketika diteriknya matahari terasa sekali. Tapi isbir, bersabarlah wahai para nisa, karena itu adalah jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwati fillah yarhamukumullah, dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini, kita mengambil pelajaran bahwa anjing hitam, kucing hitam, atau sesuatu yang berwarna hitam itu bisa benar-benar dijadikan jelmaan oleh iblis, syaitan, jin dan bala tentaranya. Kenapa? Karena memang warna hitam itu lebih mengandung unsur panas, lebih menyerap unsur panas, demikian pula bisa menambah kekuatan syaitan, kekuatan mereka. Karena mereka lemah. Jadi mereka membutuhkan sesuatu untuk menambah kekuatan mereka. Menambah kekuatan yang ada di tengah-tengah mereka. Karena mereka adalah bangsa atau alam yang sangat lemah dan tidak lebih mulia daripada manusia. Jadi tidak ada alasan sama sekali kita tunduk dengan syaitan, kita tunduk dengan jin, kita takut dengan mereka. Walaupun ada yang menampakkan sesuatu yang aneh-aneh, cukup baca ayat kursi, cukup baca apa yang engkau hafalkan dari Al-Quran, maka mereka sudah akan pergi lari. Kalau memang bisa dinasehati, nasehati. Ittaqillah, bertakwa kepada Allah, wahai aduwallah, wahai musuhnya Allah. Kalau itu sudah takut, dia akan keteteran. Ikhwati fillah yarhamukumullah, di antara sifat jin yang berikutnya, selain dia bisa merubah dirinya menjadi hewan, manusia, dan kemarin-kemarin sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, sifat berikutnya adalah bahwasanya jin itu menikah dan memiliki keturunan. Jin itu mereka menikah, bisa menikah dan memiliki keturunan. Berdasarkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Quranul Karim, afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya min duni wa hum lakum adu. Apakah kalian menjadikan mereka sebagai pelindung, bangsa jin? Apakah kalian menjadikan mereka sebagai pelindung untuk kalian dari kalangan bangsa jin selain aku, selain Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka adalah musuh yang nyata bagi kalian? Kemudian dalil yang berikutnya pula, apa yang ada di dalam surah Al-Jin, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa, bahwasanya di sana ada orang-orang dari kalangan manusia, laki-laki dari kalangan manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari kalangan bangsa jin. Jin itu adalah apa yang ketika mereka lakukan, mengiyakan, menyetujui apa yang dilakukan oleh manusia, permintaan, perlindungan, dan yang seterusnya, maka jin tersebut kalau mereka menuruti apa yang diminta oleh manusia, fazaduhum rahaqa, mereka akan menambah lagi dosa dan kesalahan yang ada di sisi mereka. Mereka akan bertambah hina lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Syahidnya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kana rijalun minal ins ya'uduna birijalin minal jin. Sebagaimana dari kalangan manusia ada rijalnya, ada nisanya, berpasang-pasangan, demikian pula dari kalangan jin. Rijal minal jin, ada pula nisa minal jin. Mereka juga berpasang-pasangan. Selebihnya tadi apa yang telah ada di dalam suratul Kahf, afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya. Apakah kalian menjadikan mereka dan keturunan-keturunan mereka? Jadi mereka memang bangsa jin juga menikah seperti menikahnya manusia. Bangsa jin juga memiliki keturunan sebagaimana manusia memiliki keturunan. Ikhwati fillah yarhamukumullah, kemudian sifat yang berikutnya pula yang ada di sisi bangsa jin adalah mereka mukallafun. Mereka orang-orang yang mendapatkan beban taklif, wajib bagi mereka untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya diambil kesimpulan oleh para ulama kita, ketika jin itu sudah mulai mengganggu manusia, artinya dia sudah melawan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Jadi mudah sebenarnya untuk kita menggertak mereka, menyentak mereka, menyadarkan mereka, menasehati mereka, jangan ganggu kami. Kami alam yang berbeda denganmu. Sampaikan. Mereka akan memahami apa yang kita sampaikan. Jangan was-was. Jangan-jangan dia nggak paham. Jangan. Sampaikan apa yang kita mampu untuk menyampaikan kepadanya dengan bahasa apapun yang paling mudah untuk kita. Sampaikan. Engkau juga diberikan beban syariat perintah, wahai jin, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa engkau ganggu istriku misalkan? Kenapa engkau ganggu anakku? Terus suruh keluar dia dari
tubuh seorang yang dirasukinya. Maka dalil yang telah kita ketahui, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, menjadi dasar akan kesimpulan ini. Tidaklah aku menciptakan jin dan aku menciptakan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Jadi mereka juga beribadah. Tapi ada yang nakal-nakal, ada yang mucil, ada yang kalau bahasa dahulu orang tua kepala batu. Jadi mereka ini orang-orang yang bisa mendapatkan nasihat, bahkan harus mungkin dimarahi agar mereka bisa tidak mengganggu manusia. Ya ma'syaral jin wal ins, alam ya'tikum rusulun minkum. Demikian pula dalil yang menunjukkan mereka mukallaf. Wahai dari kalangan bangsa jin, wahai dari kalangan manusia, apakah belum datang yang terkait dengan putusan Allah Subhanahu wa taala kepada kalian untuk kalian beramal saleh, meninggalkan keharaman dan yang seterusnya. Maka menjadi syahid ikhwati fillah yara'akumullah bahwa mereka juga diminta untuk mengerjakan amalan ibadah seperti manusia. Kemudian sifat berikutnya yang ada dari kalangan bangsa jin adalah mereka memiliki keahlian yang memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bergerak dengan pergerakan yang sangat cepat. Ini kekhususan yang memang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Kalau mereka tidak nakal, kalau mereka tidak mengganggu manusia, tidak masalah. Mereka akan menjadi makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mulia, yang taat kepadanya Jalla wa ala. Tapi ada di antara mereka karena sifat-sifat iblis yang kita sebutkan kemarin ada di sebahagian besar dari mereka, akhirnya kemampuan inilah yang disalahgunakan. Nanti tahu-tahu handphone kita yang berada di sini diambil, ditaruh di luar sana. Tahu-tahu mainan yang ada di atas dibawa ke bawah dan yang seterusnya, atau mungkin dibawa keluar. Pergerakan-pergerakan yang luar biasa. Kadang-kadang logika kita akan tidak mungkin dilakukan oleh seorang manusia. Karena memang itu keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada mereka. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Seperti yang sudah kita ketahui, bagaimana Ifrit minal jin menyampaikan kepada Nabi Allah Sulaiman, aku akan memindahkan singgasana kerajaannya Ratu Saba qabla an taquma min maqamik. Sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu ini, wahai Nabi Allah Sulaiman. Cepat memang mereka mampu untuk melakukan hal tersebut. Ikhwati fillah yara'akumullah, sifat berikutnya yang ada di sisi bangsa jin adalah mereka akhirnya setelah sejarah kelam yang kita ceritakan kemarin, dipojokkannya oleh malaikat-malaikat Allah, mereka diperangi oleh malaikat-malaikat Allah, akhirnya mereka pun diberikan izin lagi untuk tinggal di muka bumi. Sampai sekarang ini. Bangsa jin, syaitan kembali diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala karena bumi sudah ada khalifahnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah memang menetapkan bahwa yang menjadi khalifah di bumi Allah Subhanahu wa taala adalah manusia. Adapun bangsa jin, syaitan itu adalah bangsa yang lain, alam yang lain yang juga diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tinggal di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka sama seperti manusia, hidup, melahirkan, baru lahir, akan datang waktunya pun mereka wafat, meninggal. Berbeda dari kalangan iblis. Nah, kalau iblis ini lebih spesifik sedikit karena memang iblis dan keturunannya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka hidup panjang sampai nanti yaumul qiyamah. Seperti yang kita ketahui dari diskusi iblis dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dalil yang menunjukkan hal ini bahwa bangsa jin, syaitan juga sekarang menempati muka bumi bersama manusia adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wal arda wada'aha lil anam. Bumi ini memang kami siapkan untuk al-anam. Al-anam disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma al-khalq, maksudnya adalah seluruh makhluk. Lebih spesifik disebutkan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri alaihi rahmatullah bahwasanya al-anam al-muradu bihi al-jinnu wal ins. Maksud dari al-anam wal arda wada'aha lil anam, dan bumi kami siapkan untuk anam, maksudnya adalah al-jin wal ins, untuk bangsa jin dan untuk manusia. Jadi jin kembali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa tinggal di tengah-tengah bumi Allah Jalla wa ala. Dan ikhwati fillah yara'akumullah, di bahagian mana dari bumi-bumi Allah Subhanahu wa taala bangsa jin ini tinggalnya? Di tempat-tempat yang gelap, seperti tadi kita isyaratkan, di tempat-tempat yang kotor, di tempat-tempat yang penuh dengan najis, di tempat-tempat yang tidak layak untuk dihuni, rumah-rumah kosong, hati-hati.
Yang semacam ini tempat bersarangnya jin. Demikian pula kalau ada pohon beringin yang mungkin rindang tengah hutan dan yang seterusnya, itu tempat tinggal mereka di bumi Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak di tempat-tempat yang layak. Itulah bangsa jin. Oleh karenanya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita ketika kita akan masuk ke dalam kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Jin dari kalangan laki-laki, jin dari kalangan perempuan. Tempat tinggalnya yang seperti itu, kamar mandi, syaitan, septic tank mungkin, atau yang semisalnya, azzakumullah. Mereka orang-orang yang hina, mereka orang-orang yang lemah. Jadi sekali lagi jangan takut untuk menghadapi mereka. Ikhwati fillah yara'akumullah, kita harus meningkatkan keberanian kita dan harus menyadari, karena itu wakil yang ada, kenyataan yang ada, bahwa kita jauh lebih mulia daripada mereka. Jadi tidak ada alasan sama sekali untuk kita takut berhadapan dengan mereka, berjalan di pertengahan malam sendirian di bawah pohon rindang. Jangan takut, jalan. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada suara-suara yang mengganggu, langsung sentak. Takillah ya adu Allah, takut kamu kepada Allah, ibadah. Daripada ganggu saya, kerjakan salat dan yang seterusnya. Silakan sampaikan apa yang bisa disampaikan. Jangan takut, modal berani. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertawakal kepadanya Jalla wa ala. Jangan dianggap sesuatu yang besar, karena memang mereka dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala posisinya dalam tanda kutip lebih hina daripada manusia. Maka ikhwati fillah yara'akumullah, dengan menjelmanya dia menjadi, mungkin anak-anak kita pernah melihat hantu puntir anak dan yang seterusnya. Lihat dengan mata kepala sendiri, itu ada matanya merah melotot dan yang seterusnya. Ya benar. Memang terkadang mereka usil menampakkan diri yang dengan hal-hal yang demikian, namun jangan sampai dijadikan satu ketakutan yang tertanam pada diri seorang anak. Biasa ya. Bacakan ayat kursi, bacakan apa yang kamu hafal. Wahai anakku, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Selesai. Kok dia masih ada, biarkan dia. Alam-alamnya dia telah berbuat kezaliman. Kalau kamu bisa nasihati, wahai anakku, takut kamu api neraka, hilang langsung. Hilang langsung sini. Karena dia akan takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah yara'akumullah, demikian pula yang bisa kita bahas di pagi hari ini adalah terkait dengan pengaruh jin pada tubuh manusia. Pengaruh jin pada tubuh manusia. Yang menjadi dalil utama dalam permasalahan ini adalah sebuah hadis yang sahih dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim alaihi marahmatullah, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda. Ketika beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min mauludin yuladu illa nakhasahu syaitan. Tidaklah seorang anak yang baru lahir dari rahim ibunya, ketika dia baru saja keluar, kecuali pasti akan didorong oleh syaitan. Memang nakal, memang usil. Tapi ini sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang justru menunjukkan kepada kita, jangan sampai kita takut kepada mereka. Mereka ini hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mayoritasnya mungkin tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu. Iya, layaknya manusia. Qalilun min ibadiyasy syakur. Mayoritasnya apa manusia? Tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Badal Islamu ghariban, fa sayaudu ghariban kama bada. Islam itu terasing, akan kembali terasing lagi di akhir zaman. Banyak yang melakukan naudzubillah min dzalik, hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dari kalangan mereka, bangsa jin yang jauh kedudukannya lebih di bawah, lebih hina daripada kita. Ma min mauludin yuladu lahu illa ma min mauludin yuladu illa nakhasahu syaitan fayastahilla sarikhan min nakhasati syaitan illa ibna Maryam wa ummahu. Kecuali, kata beliau alaihi salatu wassalam, setiap orang yang lahir dari rahim ibunya pasti akan didorong oleh syaitan, yang kemudian itulah yang menjadikan anak tersebut menangis, berteriak. Anak kecil kalau keluar dari rahim ibunya pertama kali langsung menangis, berteriak. Ternyata sebabnya diganggu oleh syaitan. Ini mempengaruhi jasad seorang bayi tersebut.
Illa kecuali yang tidak mengalami ini adalah Ibnu Maryam, Isa bin Maryam dan ibundanya. Dua orang ini Ibnu Maryam ketika lahir di dunia dengan takdir dan ketetapan serta mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala tidak menangis. Bahkan di dalam Al-Qur'anul Karim dijelaskan dia bisa berbicara alaihi salatu wassalam, kemudian menyampaikan risalah kenabian di usia yang masih sangat tidak mungkin untuk seorang berbicara. Maka khawatibillah yara'akumullah, yang menjadi syahid adalah ketika syaitan ini akan mengganggu anak-anak kita yang baru lahir. Ini keadaan yang pertama. Kemudian bangsa jin pula yang bisa melakukan al-qatl, pembunuhan kepada manusia. Bisa. Tapi tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah bisa mereka membunuh manusia? Bisa. Tapi apakah mereka pasti akan diizinkan oleh Allah? Belum tentu. Jadi ketika ada syaitan yang membunuh manusia, jin yang membunuh manusia, kita harus meyakini itu disebabkan karena Allah mengizinkan dia. Kalau tidak, maka tidak. Tidak akan bisa. Seperti kejadian pemuda pengantin baru tadi, yang kita dapatkan kisahnya bagaimana awal-awal dia membunuh ular tersebut, tidak ada reaksi. Tapi ketika diangkat ular tersebut, maka dililit, bahkan tombaknya juga menempel pada badan pemuda tadi. Bisa dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan hal ini lantas kita jadikan sebagai dasar untuk kita takut. Jangan-jangan nanti saya jangan. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan melindungi orang-orang yang meminta kepadanya, memohon kepadanya Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ikhwati fillah yara'akumullah, di antara sifat pula yang ada di tengah-tengah bangsa jin adalah mereka suka mencuri kabar dari atas langit. Disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, wa anna lamasnas sama wa wajadnaha muliat harasan syadidan wa syuhuban. Dan sungguh kami telah mencoba, kata mereka, untuk mengetahui, mengambil informasi rahasia dari atas langit. Namun kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat, penuh dengan penjagaan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, penuh dengan panah, penuh dengan api, yang itu akhirnya mencegah kami untuk mengambil rahasia yang berada di atas langit. Tapi satu dua informasi mereka bisa mendengarkan. Oleh karenanya informasi inilah yang nantinya akan diberikan kepada tukang sihir, dukun, dan yang seterusnya, yang seakan-akan tukang sihir dan dukun ini mengetahui sesuatu yang gaib. Padahal disebutkan satu kebenaran, satu yang kebetulan benar. Apa yang disampaikan oleh tukang sihir dan dukun tadi 1000 salahnya. Karena yang satu benar tadi akibat jin yang berusaha mencuri khabar atau informasi dari langit. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian pula jin ini selain tadi tempat tinggal yang sudah kita isyaratkan, di tempat-tempat yang gelap, tempat-tempat yang kotor, di lubang-lubang. Penting. Lubang-lubang ini disebutkan salah satu adab ketika kita akan membuang air panas dengan mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillah. Karena kalaupun ada bangsa jin yang menetap di situ, rumahnya mereka di situ, mereka akan pergi dahulu, baru akan selamat dari siraman air panas kita. Jadi jangan langsung, ini termasuk adab yang harus kita perhatikan bersama. Kalau ada air panas mendidih, mungkin habis ngerebus apa dan yang semisalnya, kita harus membuangnya pada satu lubang, ucapkan bismillah dulu. Itu juga salah satu kiat untuk kita menjaga hubungan antara kita dengan mereka. Karena kalau mereka sudah, karena kita tahu sifatnya mereka pendendam. Kalau bahasa kita itu mereka sensi. Jadi sedikit diganggu, wah sudah. Balas dendamnya tidak wajar. Mereka ini sedikit terpancing sudah langsung, nanti diganggu, nanti ditampakkan, nanti dirasuki dan yang seterusnya. Maka kalau mau kita menjaga hubungan itu jauh lebih baik. Berjaga-jaga dari mengganggu mereka pun kita terselamatkan dari kezaliman. Kalau mereka sudah terganggu, nak mikir mau zalim, mau lebih dari zalim, akan mereka lakukan. Yang penting apa yang mereka niatkan, apa yang mereka targetkan, berhasil. Saya telah berhasil membunuh keluarga A, saya telah berhasil membunuh keluarga fulan dan yang seterusnya. Walaupun itu dosa besar yang akan nanti mereka tanggung di akhirat kelak. Ikhwati fillah yarahumullah, terkait pula dengan menikahnya seorang jin, ditanyakan pernah kepada Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu taala.
Kalau antar jin sudah jelas seperti yang sudah kita nukilkan firman Allah Subhanahu wa taala, dzurriyyahnya, keturunannya ada. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah ditanya, hal waradat tazawwuj bainal insi wal jin? Bagaimana Syekh? Apakah ada memang pernikahan antara jin dengan manusia? Jadi beda alam. Menikah beda alam. Apa hukumnya? Apakah memang pernah ada? Ternukil dari informasi sejarah-sejarah dulu dari kalangan para ulama dan yang seterusnya. Maka beliau rahimahullahu taala menjawab, ma warad, sama sekali tidak pernah ada sejarah yang terjadi terkait dengan menikahnya seorang jin dengan manusia. Sama sekali tidak pernah. Ma na'rifu fi hadza syai'an. Sama sekali kami tidak pernah mengetahui itu. Wa hadza fihi khilafun baina ahli ilm. Dan memang pembahasan ini atau permasalahan ini terjadi perselisihan di tengah-tengah para ulama terkait dengan hukum bolehnya atau tidak. Ada yang menyatakan boleh, ada yang menyatakan tidak, ada yang menyatakan dilarang secara mutlak, yakni haram. Ada yang menyatakan dilarang tapi sifatnya hanya makruh. Tapi pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, kata beliau, li'annahu atau ahlul ilm, khilaf baina ahlul ilm, li'annahu la ya'lam. Pendapat yang kuat adalah dilarang. Tidak boleh bangsa manusia menikahi dari kalangan bangsa jin. Nikah beda alam, dilarang. Beliau mengambil pendapat yang dirajihkan rahimahullahu taala oleh beliau adalah hal tersebut sesuatu yang dilarang. Kenapa? Li'annahu la ya'lam. Karena dari manusia tersebut tidak mengetahui. La yumkin at-tahaqquq min islamihim. Kita tidak mungkin bisa meneliti lebih dalam apakah mereka sudah masuk ke dalam Islam. Karena kehidupan mereka ada yang kafir tadi yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, jin kafir, bunuh dia, bunuh. Enggak tahu, mungkin dia mengaku-ngaku saya telah Islam dan yang seterusnya. Padahal kita mengetahui sifat dasar mereka seperti yang sudah kita bahas, kadu. Mereka pendusta, enggak bisa dipercaya. Maka kata Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu taala, la yumkin at-tahaqquq min islamihim. Kita tidak bisa membenarkan apakah benar dia sudah masuk Islam. Apakah benar dia sudah bersyahadat? Jangan-jangan apa yang dia sampaikan isinya adalah kedustaan semua. Demikian pula kata beliau, fala yambaghi at-tazawwuj minhum bil kulliyah. Maka secara umum tidak boleh untuk kita menikahi mereka. La yumkin at-tahaqquq min islamihim wala dinihim. Kita enggak tahu apa agama mereka. Kita enggak tahu apakah mereka benar masuk ke dalam Islam. Maka dengan alasan ini kata beliau, kita tidak boleh menikah dengan bangsa jin, li'annana la nastati' an na'rifal haqiqah, karena kita tidak mampu untuk mengetahui hakikat kebenarannya. Wa hal da'wahu al-islam sahihah, apakah ketika dia mengaku telah berislam, telah masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala, apakah benar atau ghair sahihah ataukah tidak benar, fa huwa ala khatar, maka ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Jangan sampai kita saja kalau mau menikah melihat akhlak yang ada di sisi calon istri kita. Kalau seandainya dia orang yang mungkin gemar berkhianat, gemar berdusta dan yang lainnya, mungkin kita akan mencari wanita yang lain. Terlebih sekarang sudah direkomendasi langsung oleh Nabi SAW dalam tanda kutip rekomendasi yang jelek, kadu. Dia adalah atau bangsa mereka adalah bangsa yang pendusta. Masa iya kita mau menikah dengan orang-orang yang telah dihukumi oleh Nabi SAW sebagai pendusta. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Ini ikhwati fillah ya ra'akumullah yang bisa kita bahas pada pertemuan pagi hari ini. InsyaAllah nanti di siang hari bi'idznillah ta'ala sesi yang terakhir kita akan membahas terkait dengan bagaimana kita memiliki sifat tahassun, menjaga diri kita dari gangguan-gangguan mereka bangsa jin. Demikian pula kita akan mengisahkan bi'idznillah ta'ala, membawakan riwayat bagaimana yang telah terjadi di masa Syekhul Islam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah ketika beliau meruqyah seorang yang kerasukan. Insyaallah ta'ala terdapat beberapa faedah yang bisa kita ambil di dalamnya untuk kita lebih mengetahui lagi dan bisa lebih menyingkap lagi rahasia yang ada di alam mereka. Wa bihadzal qadar kifayah wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu ya ra'akumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.